Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa mawalah. Langkah yang pertama, marilah kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala dari limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada malam yang berbahagianya memandang dengan masa yang lalu dengan damulai di awal Muharram, dan adalah katanya juga pada malamnya telah Allah memberi kesempatan ni pertemuan dan tetap sampai dalam memasuki Muharram yang kedua berikutnya. Salah dan salam mari pula kita sampaikan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para al dan sahabat sekalian. Yang mulia Abu Imam Masjid serta seluruh pengurus masjid, yang terhormat bapak-bapak sebagai unsur pemerintahan dalam Kecamatan Pantai Bidari, saudara-saudara sebagai petugas keamanan, demikian pula hal-hal yang terlaksananya acara pengajian tetap. Terakhir, kepada para seluruh abu, gure dan saudara-saudara sekalian yang turut hadir di dalam majlis pengajian yang terhormatnya, tengku dan jamaah yang terhormat, cobalah katanya lakukan perhitungan, karena adalah penutupan akhir tahun, supaya kalaulah dalam tahun yang lalu mendapat keuntungan di dalam hasil perhitungan, maka jalan tersebut merupakan jalan untuk langkah kedua untuk tahun berikutnya. Tapi kalaulah memang di dalam hasil hisab dan perhitungan mendapat adalah kerugian dan hal-hal yang di luar kedanyo kehendaki, maka semoga jalan tersebut kedanyo pilih jalan yang lain. Jemaah yang terhormat, manusia setiap waktu han jitim lepas daripada na keuntungan dan na kerugian. Lalu karena demikian, yang merupakan keuntungan adalah merupakan terima kasih dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang merupakan kerugian jalur jih adalah melalui minta maaf dan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk memaklumi dan untuk tak mengerti laba dan rugau, dengan sendirinya gedenyokalan yang pertama adalah aturan kerja. Aturan kerja sesuai dengan aturan itu dianggap laba. Aturan kerja haid terpenuhi sesuai dengan ketentuan itu dianggap rugau. Rugau adalah merupakan salah satu daripada memang risiko kerja yang mengakibatkan adalah sia-sia masa hidup. Sedangkan keuntungan adalah salah satu daripada memang bekal dan salah satu daripada penghasilan kerja, yang mudah-mudahan dengan keuntungan adalah mendamah lebih indah baik hidup untuk masa depan. Tengku jamaah dan muslimin muslimat sekalian, lalu coba kita hitung hasil karya yang lalu, baik di dalam sisi akidah atau dalam sisi furu' dan syariah, atau di dalam sisi yang menyangkut dengan akhlak. Lebo hal yang haitim lepah dengan nyawa, sisi akidah harus dilakukan evaluasi, sisi syariat gedenya lakukan juga penelitian kembali, dan yang kelima adalah sisi yang menyangkut dengan kemaslahatan atau sisi akhlak perlu juga gedenya pegat perhitungan.
perhitungan tersebut adalah sesuai dengan ketentuan. Cobalah katanya analisa yang pertama. Salah satu daripada program, salah satu daripada tugas yang katanya harus emban adalah melepaskan tuntutan yang daripada Allah. Tuntutan tersebut adalah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gelah daripada tuntutan yang pertama dianggap adalah kasah dan yang kedua hukum i'tidad. Yang pertama secara hukum kasah, yang kedua secara hukum kehitungkan barang tersebut na keuntungan. Salah satu daripada barang yang wajib oleh Allah Taala adalah salat. Lalu katanya ulang kembali adalah pekerjaan salat yang lalu. Yang katanya ulang kembali adalah hasil kajian-kajian dalam sehari, hasil kajian dalam seminggu, hasil kajian dalam sebulan, bahkan hasil penelitian dan kajian dalam 1 tahun. Semenjak 1 Muharram tahun yang kau ikut sampai dengan 20 Zulhijjah yang kana tahunnya, penuhlah situn katanya menerima adalah hal-hal yang terkait dengan ilmu pengetahuan, baik hal yang tergantung dengan akidah, demikian pula hal-hal yang menyangkut dengan syariah. Lalu kemudian ilmu yang dia miliki selama tahun, kembalilah kepada ingatan dan pelaksanaan katanya yang lalu. Lagi yang kalun maklumi sesuai dengan ilmu pelajaran dan sesuai dengan ilmu yang kali dia miliki, sesuaikah dan jalankah betul ke pelaksanaan atau hana. Dalam pandangan hukum Islam adalah salat nepu wajib di Allah Subhanahu wa taala. Sesudah nepu wajib salat, maka manusia han daripada melakukan salat. Tetapi salat itu adalah diatur di dalam ketentuan. Karena salat di dalam istilah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri wa muhtatamatun bitaslimi bisyara'id maksusah. Itu definisi pengertian ta'rif makna semayang. Yang tang yang kekeun semayang aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri wa muhtatamatun bitaslimi bisyara'id maksusah. Artinya satu pekerjaan yang dalam pekerjaan tersebut terkumpul aqwalun yang model bacaan rukun qauli, wa af'alun dan yang model pekerjaan rukun fi'li. Kemudian adalah pekerjaan bagi dua, ada yang kerja adalah a'dha zahir rukun fi'li, rukuk, sujud dan berdiri, dan yang menyangkut dengan adalah af'al yang qalb yaitu niat. Itu termasuk dalam af'alun. Sesudah rukun tersebut dengan pekerjaan tersebut dipenuhi, yang model bacaan, yang model kerja, lalu itu adalah definisi pertama. Sesudah barangnya terkumpul, yang model suara, pekerjaan, perkataan kana, yang model perbuatan baik hati dan anggota kana, lalu diikat dengan pedikat muftatahatum bitakbiri wa muhtatamatun bitaslimi, diawali dengan taharrum dan disudahi dengan adalah salam. Rukun heblah kana dalam baik yang menyangkut dengan qauli, rukun heblah kana dalam yang menyangkut dengan fi'li, rukun heblah kana dalam yang menyangkut dengan qalbi. Maka balhe macam rukun heblah yang kana sudah terkumpul dalam aqwalun wa af'alun, sudah terkumpul. Lalu kemudian terus kita berjalan kepada pengertian definisi berikutnya. Muftatahatun bitakbiri wa muhtatamatun bitaslim, juga diawali dengan takbiratul ihram. Kemana tergolong taharum kepada qaulun, kemana tergolong kepada taharum kepada fi'lun, kemana tergolong kepada qaulun yang kekhunsah, lalu kemudian bisyara'id maksusah, leblah rukun ban bangsa qauli kana, kemudian bangsa fi'li kana, rukun yang mengikat dengan kalbi kana, dapu punnya dengan takbir, dapu senelihnya dengan salim,
bisyara'id maksusah. Bisyara'id maksusah, yang pertama kembali kepada adalah yang di luar daripada al-qiblat. Syarat menghadap kiblat, tutup aurat, suci dan seterusnya, dan kembali pula kepada syara'id maksusah kepada masing-masing qaulun dan af'al. Artinya apa? Qaulun dia dengan syarat qauli, fi'lun dengan syarat fi'li. Lalu kemudian sesudah lengkap, qaulun ka terpenuhi persyaratan, fi'lun ka terpenuhi persyaratan, nah syarat yang mengikat dengan kira-kira semayang. Bunau adalah syarat untuk jihad ke rukun, dan yang kedua syarat adalah sesudah terkumpul rukun. Rukun qauli karena balheblah, rukun fi'li juga lengkap di dalam jih. Cara yang untuk gunakan rukun qauli, rukun fi'li balheblah karena syara'id maksusah. Fatihah kana dan kabutoi. Lalu kemudian adalah duduk dan berdiri rukun fi'li kana dan kan betoi. Tetapi dalam kerja, dalam talakukan rukun qauli al-Fatihah yang kana, dalam talakukan rukun fi'li rukun sujud kana, bisyara'id maksusah, bahawa dia talakukan hanjitkan ke barat, bahawa dia lakukan hanjit dengan aurat, bahawa dia lakukan hanjit dalam hanaya semayang. Itulah bisyara'id maksusah. Jemaah yang terhormat, apabila kesemuanya telah terpenuhi, kaji kembali kepada memang legenyan pengertian rincian, kembali kepada kitab yang paling awal nak ajari ledengku, dan paling awal kita pelajari soal. Jika ditanyai orang berapa perkara syarat rukun qauli, soal. Jika ditanyai orang berapa perkara syarat rukun fi'li, jawab syarat rukun qauli 1, 2, 3, 8. Jawab syarat rukun fi'li 1, 2 dan akhir. Artinya apa? Rukun qauli kalian dah lakukan, tetapi syarat yang mengikat dengan qauli harus terpenuhi. Rukun fi'li kalian dah lakukan, syarat yang mengikat dengan rukun fi'li harus terpenuhi. Salah satu daripada rukun qauli adalah al-Fatihah. Termasuk rukun qauli taharrum, termasuk rukun qauli al-Fatihah, termasuk rukun qauli tahiyat akhir, termasuk rukun qauli selawat dalam tahiyat akhir, termasuk rukun qauli adalah salam. Lalu syarat yang menyangkut dengan rukun qauli, kan syarat yang menyangkut dengan alhamdulillah, kan syarat yang menyangkut dengan Allahu akbar, kan syarat yang menyangkut dengan at-tahiyatul, tetapi syarat yang menyangkut rukun qauli sama saja. Kalau demikian pada al-Fatihah harus sekian syarat rukun qauli, ba Allahu akbar taharrum juga syarat sekian. Kalau memang syarat ji sekian, ba'at tahiyatun syarat juga demikian. Kalau di situ syarat demikian, ba Allahumma salli ala Muhammad juga syarat demikian. Oleh karena yang demikian, sidang jamaah yang terhormat, gedenya evaluasi balik. Salah satu daripada rukun fi'li adalah berdiri. Kemudian salah satu daripada rukun fi'li adalah sujud. Salah satu daripada rukun fi'li adalah kemudian adalah memang duduk antara dua sujud. Lalu kita lihat ketentuan-ketentuan syarat yang ada dengan masing-masing rukun fi'li. Baginda Nabi menyatakan, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zam. Umirtu an asjuda ala sab'ati a'zam. Lun perintah oleh Allah Ta'ala dalam salat, dalam lun lakukan sujud, kata baginda Nabi, sehingga bahawa dalam sujud harus bersujud 7 buah anggota. Sujud yang maklum katanya adalah meletakkan dahi di atas tempat. Tetapi bahawa dia terduduk dahi di atas tempat, 7 anggota harus memang penuh. Yang pertama, 2 tapak tangan baik mengentung dengan tempat sembahyang. Yang kedua, 2 ulat taut baik mengentung dengan tempat sembahyang. Yang kelima, 2 ujung kaki baik kira-kira hana tedang bak semayang. Sama dengan 2 ujung kaki harus berdiri bawah atas sujud, 2 lutut harus leket bak atas sujud, 2 jarau harus leket bak atas sujud, 1 dahi harus lengket bak atas sujud.
Karena demikian bab sujud demikian adalah syarat rukun fi'li yang menyangkut dengan sujud, maka sujud tersebut adalah sihah dan yu'taddu bih. Pertama, kelingahan. Begitu kena sujud adalah gatai badan. Apabila badan tergatainya hana mungkin dapat turun, sujud tetap tak sujud. Sebelah jarau tak peduk menyuhana tak turun jarau sebelah hana mungkin gehan ulai, sebelah jarau tak garu badan yang gatai. Sehingga dengan subhana rabbiyal a'la lihaga kalih, maka bangunlah baru pindah boleh gatai. Bak watanya hana umirtu ala sab'ati a'dam, hana 7 nambah sagai. Jarau sebelah saya 7 aku. Sah hana keun sah. Baca semayang galam dendaya. Ba ujung nak tamah sabar rakaat tu kena hanjik ngui hana tamah maka hana sah semayang. Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dam. Begitu tertun begitu tapak katanya ujung kaki harus tedang nangku. Kan bak wata duduk antara sujud, bak wata dahi lengket dengan tempat sajadah, maka tapak harus tedang. Begitu katanya wata sujud, begitu gatai kaki wiya tagaru dengan kaki unun, gatai tapak unun tagaru dengan tapak wiya ngan jarau handroh nangku. Sujud karena batika dan garu tapak ngan jarau handroh nangku. Bu kaki wi yang terus adalah garu tapak unun dengan tapak wiya. Sama dengan tapak unun tagaru tapak wiya, tapak wiya lengket tedang tapak unun garu tapak wiya. Sama dengan hana sab'ati a'dham. Hal-hal yang lainnya ke tempat merah dalam pelaksanaan. Apabila laginya bentuk dalam tempat merah dalam pelaksanaan, sama dengan gedanya gelam jikab lilabid dalam hukum salat aqwalun wa af'alun wa ujung bisyara'id maksusah. Kemudian kembali kepada tempat-tempat merah dalam rukun fi'li. Begitu dalam membaca rukun fi'li bismillah alhamdulillah sampai waladhdallin. Selagi kita membaca rukun qauli alhamdulillah, selagi semengep, maka bacaan rukun qauli lagi semengep, maka bacaannya haruh nunggu hana payah uji. Tetapi semengep hana tapi yuh dalam semayang. Lagi semangat dengan iya kana budu wa iya dengan wa iya kedua semangat, maka takun menurut kun suara semangat. Roh pasti haruh. Menyot hana tapiyuh tapi cok lain surah haji tercok bacaan yang betul dengan bacaan dengan semangat dan baca konnya hana betul Fatihahnya enggak kelona. Penyebab adalah huruf belum terpenuhi, syarat huruf belum mencukupi. Dua, itu tempat merah aku. Lalu karenanya tempat merah tengah semangat baca terus rukun qauli. Adakala ba Allah pada Fatihah, adakala pada at-tahiyatul rukun qauli pada rakaat yang kedua, pada syut yang kedua, adakala ba assalamualaikum. Pokoknya di mana yang sifatnya rukun qauli. Kemudian adalah syarat salat juga itu qaumun qiyam. Salah sabah daripada rukun semayang, rukun fi'ali berdiri. Berdiri itu rukun yang disyaratkan berdiri bagi orang yang qadir, orang yang mampu dan orang ikdang. Orang ikdang dang adalah rukun. Yang tahnya kendang, yang ke kendang ulai watih kaki mayuk naku, yang kendang naku. Alanya bak gedanya yang haidang dua, yang tahnya kendu sama dengan dia ulai yang watih tapi kaki memang yang mayuk, tetapi adalah kan kaki yang tak mengkerap, pakricip punggung kerap ngalir. Itu duduk. Kemudian orang yang hana mungkin geduk dengan secara adalah terlintang. Hana mu'in laginya secara ittinya mereng. Hana mungkin demikian mengistihdar atih-atih. Adakala sebelum jih adalah mengisyarat dengan dua mata. Barang tersebut yang dilakukan oleh manusia yang lemah itu memang labid. Lalu ujung jih zira urang adalah dalam rukun semayang haik dipenuhi. Sebahagian dipenuhi, yang penuhi harus penuhi, yang haik penuhi cok lagi haik penuhi. Yang tak berbuat, yang haik tak berbuat lagi aturan, turun bak aturan kedua. Sira orang yang mungkin geruku lagi biasa, tetapi sujud bak urinyan hal turun bak tubuh getruh dewa bak deka. Yang mungkin bak urinyan sujud ruku duk no cekak,
Antai sujud dia berdepan baca tu menyota putran udah wadikah maka sama dengan hana mesti putruh kedeh cuma pemereng bacut daripada ukuran adalah rukuk. Sila orang kira-kira yang hana mungkin ke sujud lain ni bak sujud mungkin bakri yang kan sujud tetap hukum normal. Irmoh tajak kena ngan dapat tadang terkaset urung pegah habah bantruh hana tadang dah semayang taduk laju bakri belum memenuhi syarat. Kepucit memang taduk. Kemudian tadang tapi ente terus duk laju yang jeut. Duk laju yang jeut alanya sujud hanjat le ke isyarah dengannya. Atau kemudian adalah damai tempat semayang, damai kerusi dan ente terus bak kena rukuk, matang bak kena sujud, bup duduk atas kerusi. Boleh. Karena hanjat dak drawle ngan dika. Tetapi sengkira tadang sanggup bampun terus adalah taduk aja atas kerusi. Maka dengan sendiri belum terpenuhi aturan berdiri. Mudah-mudahan analisa demikian perlu dianalisa kembali. Yang baik je ke contoh adalah kedanya kali lepas Saudi. Saudi tiji pada kursi pada mang di Jumadun ku. Berbicara lain mungkin lain mazhab dengan kedanya hendak bicara ku. Tajak hidih hirmoh di Saudi ijak terus kenan dempu ban terus kenan bu duduk kursi dalam Masjid Haram Masjid Madinah. Laju atas kursi niku pada haidang sanggup. Dah bukti ante gewa kepuau kursi ante gewa wajang depan ante. Kenapa berdiri tidak sanggup? Maka hanjat duk laju niku harus dang le. Rukuk alanya ante kena sujud le. Pak cik payah duk atas kursi. Duduk lalu sujud. Kemudian bedah dadanya berdiri lagi. Ante kena rukuk sujud. Mudah-mudahan laganya. Tapi namun demikian abi yang pernah menyokong balik ante. Kiranya Pak Abi je. Kan menan matai kira-kira kedanya je. Koi kan taduk laju je. Kiranya oleh Pak Abi je. Maka dengan karena demikian ibadat itu bukan tiru-tiruan. Tidak pada ibadat itu ilmu pengetahuan. Apabila hal ini yang kita lakukan kajian, mudah-mudahan long tu yang kau ikut menau sampai pakri kelong ya tangku pada hai aturan menau. Ada kaji boleh ikut mentang itim kak pakri. Alhamdulillah boleh lanjutkan. Ini adalah melakukan evaluasi dan kemudian adalah muhasabah masa yang lalu dalam situ yang kau ikut depat dah yang nak ambil cacat, depat dah yang nasib kurang, maka untuk ke depan tolong tatruk barang yang kurang tersebut. Satu. Yang dalam sisi lain kekurangan-kekurangan yang nama masa lalu. Dan nekeun hana kurang nama saja manusia. Dan nekeun sempurna nan mendang makhluk. Tentu kekurangan-kekurangan yang nak itu tiap saat manusia itu punya kekurangan. Tiap saat punya kekurangan. Maka apabila kekurangan yang terdapat pada kedanya adalah mengaku kurang mendang dengan sendirinya, apabila kekurangan tersebut memang mendang untuk ke depan hindari daripada sifat kekurangan. Kembali kepada yang kedua, yang poin yang kedua, yaitu poin bukan lagi tinjauan dalam sisi syariat, artinya kan dalam sisi furu'. Coba kembali dalam sisi usul. Dalam sisi usul kenanya mempelajari daripada dasar pertama. Tak pelajari dengan sifat 20 awaluddin ma'rifatullah. Dan kata pelajari wajib Allah Ta'ala 20, mustahil Allah Ta'ala 20. Pengertian memang demikian. 20 Allah Ta'ala dan kemudian 20 tu mustahil Allah Ta'ala. Kaji bab pokok. Puatra yang na ba Allah Ta'ala dan puatra yang hana ba Tuhan. Bagaimana pengertian yajibu dan bagaimana pula pengertian yastahilu. Dalam analisa, di dalam definisi, di dalam makna yang kepegat yajibu dan makna yang kepegat wa yastahilu, ada yang kepegat penjelasan oleh orang yang ahli pegat penjelasan adalah makna yajibu bukan makna yajibu yusabu gebifala. Tetapi makna yajibu adalah menyakan menan hai patih lakai yang kenyan hai patih han di patih lakai yang ke laganyan istilah ji barang yang haik tak gambar yang bawa nalawan baji menyoba mustahil barang yang haik dalam gambar laganyo na barangnya baji menyomenan cok satu ada cok satu cok yang pun sifat wujud wajib ba Allah. Dan yang kedua cok satu lawan sifat adalah Adam mustahil ba Tuhan. Olehnya cok sifat sabah. Cok sifat sabah iaitu sifat ji Allah Ta'ala sama wajib ba Allah Ta'ala. Ilmu wajib ba Allah Ta'ala. Jahil mustahil ba Allah Ta'ala. Wajib yang ada pada Tuhan
baik yang mengikat dengan zat, wajib yang ada pada Tuhan, adakala yang mengikat dengan sifat, wajib yang ada pada Allah, adakala yang mengikat dengan af'al. Demikian pula sebaliknya mustahil. Maka makna ji adalah na zat Allah wajib, hana zat Tuhan mustahil. Maknanya apa? Kalau makna ji dua analisa, wajib na Allah Ta'ala, wajib na ilmu ba Allah Ta'ala, mesti Allah Ta'ala memang na kerja, walaupun hukum kerja na wajib ada Tuhan, tapi Allah na buat, Allah na sifat, Allah na zat, Allah na af'al. Bukti na wajib mengesahkan Allah dalam zat, wajib mengesahkan Allah dalam sifat, dan wajib mengesahkan Allah dalam af'al, menunjukkan ada zat, ada sifat, dan ada af'al. Kembali kepada analisa supaya nyak lumpang daripada aturan. Yang lumpang daripada aturan adalah Allah Ta'ala itu ada, mustahil tidak ada. Analisa ini na dua macam. Satu macam Allah wajibna mustahihana, macam yang pertama ba Allah Ta'ala na, ba Allah Ta'ala hanjit terus hana. Tahu? Yang kedua Allah wajibna, pakan kerja Allah wajibna karena ba Allah Ta'ala hana tipu hana. Dua. Dalam dua macamnya yang asli, yang terau, yang rabut kiban tetap satu. Kiban tetap satu ji. Apakah Allah Ta'ala nama sifat dengan ada karena sudah hilang sifat tidak ada? Apakah Allah Ta'ala bersifat dengan ilmu karena justru telah hilang sifat jahil? Apakah Allah Ta'ala karena bersifat dengan ada bekerja karena pada Allah tidak ada lagi diam? Menyonyo makna yih na Tuhan karena kagadai hana, na ilmu Tuhan karena kagadai jahil, na buat Allah karena kagadai piyuhek. Ini sungguh belum tepat dengan sasaran. Payah ulang kembali yang kau indikate, yang kau ikut sudahlah yang kau berlalu, kemudian wajib merubah dan memperbaiki. Bagaimana kita rubah dan memperbaiki kalau memang adanya na? Kalau hana, alhamdulillah, nyona ikut kau laginya. Terima kasih. Kajamu kau karo. Yang rebut pakri, kenapa Allah Ta'ala itu wajib kita yakini ada dan selalu Allah wajib ada. Kenapa Allah selalu di dalam bersifat dengan ada? Dikarenakan karena pada Allah Ta'ala itu tidak pernah ada sifat tidak ada. Kenapa Allah selalu memang dalam posisi ilmu alim? Karena pada Allah tidak pernah ada sifat jahil. Kalau demikian ada ilmu buat Allah bukan karena hilang jahil. Nah Tuhan kan karena kagada sifat hana. Cara Allah karena kan kagada sifat bodoh. Ni pembubut le Tuhan kan karena kagada sifat im. Pakricit yang sebenarnya na Allah pakan kejat yakin na Allah Ta'ala karena Allah hana sifat hana. Pakan yakin Allah Ta'ala carang karena Allah hana sifat bodoh. Pakan yakin Allah Ta'ala na memang na bekerja karena Allah Ta'ala hana sifat im. Itulah lawan 20. Wujud lawannya adalah Adam. Apa makna lawan Adam? Tergambar dalam itiran kedenya lawan adalah apabila datang nomor 1 hilang nomor 2, apabila balik nomor 2 hilang lagi nomor 1. Urang na Allah Ta'ala na kapan na urang ada liah gadai hana ba urang. Urang carang pajan carang ba urang liah gadai bodoh. Urang pebubut pajan ke pebubut urang liah ke piuh hana li pada gedua. Kalau memang Allah ada sesudah hilang tidak ada. Yang pertama kita mengakui pada Allah ada sifat tidak ada. Padahal sifat tidak ada pada Allah itu mustahil. Kalau kita akui Allah Ta'ala pandai karena hilang jahil, sama dengan pada Allah Ta'ala itu ada jahil. Padahal adalah wajibu Allah Ta'ala bersifat dengan ilmu, wayastahilu jahlu. Wajib Allah Ta'ala adalah 3, mustahil pada Allah Ta'ala lemah. Kan makna mustahil terus lumah bak Tuhan. Kan mustahil terus jahil bak Tuhan. Kan mustahil terus hana bak Allah. Pakricit hana sifat hana bak Allah, hana sifat lemah bak Allah, hana sifat bodoh bak Allah,
hana sifat tuli ba Allah, hana segala sifat buta pada Allah Ta'ala. Mengingat pada Allah Ta'ala tidak ada sifat itu 20, maka adalah pada Allah Ta'ala sebut bagi Allah Ta'ala itu 20. Penyamanan inilah harus kita lakukan analisa. Kiban yang kalau kau ikut Allah na mustahil hana, artinya Tuhan hanya terus hana. Kalau demikian analisa dan keyakinan, tolong sedikit memperbaiki. Allah Ta'ala itu kaya, mustahil Allah Ta'ala itu miskin, artinya bak Tuhan hanya terus katiin. Allah Ta'ala itu hidup, mustahil bak Allah Ta'ala terus mawat, maka juga hanya. Bahkan Allah habis-habis dalam posisi hayah, karena pada Allah tidak ada sifat mamat. Menu di dalam analisa, sehingga gedenya terlakukan evaluasi dan terpegat adalah ulang kaji datuh pelajaran yang kali kita miliki semenjak pertama. Kalaulah merupakan dengan demikian, alhamdulillah, berarti menjadi pedoman untuk tahun berikutnya. Kalau bukan demikian, gedenya lakukan perubahan sehingga untuk ke depan insyaallah ke lagi sikap yang kau ikut. Maka menyamanan memasuki tahun baru Muharram yang kata boranya, kita lakukan evaluasi di tahun yang kau ikut. Kemudian tak lakukan pada tahun yang kau ikut, bertemu datang kebenaran, alhamdulillah, alat evaluasi sudah dalam masa tahun itu sudah akhir Zulhijjah tahun kau ikut, Muharram tahun kau ikut, dengan berakhir Zulhijjah pada tahunnya sudah 12 bulan. Kalaulah dalam sebulan-bulan na pengajian 2 lega sama dengan sudah 12 kali sekian. Maka ilmu yang kita miliki yang sesudah dalam masa setahun menjadi guru petunjuk kepada manusia itu sendiri. Tengku dan jamaah yang terhormat, yang kelaya, kita lakukan analisa yang menyangkut dengan keyakinan, dengan akidah. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang kita yakinina, dan segala sifat yang 20 yang wajib Allah Ta'ala kita yakini adalah juga na. Kemudian 20 sifat pada Allah Ta'ala kita yakini hana. Timah dalam ingatan katanya, pakan wajib kita yakin na sifat 20, na wujud, na kidam, na. Pakan wajib kita yakini na. Lalu kemudian na lawan wujud Adam sampai lawan mutakalim, pakan wajib kita yakini hana. Adalah jawabannya juga mungkin satu daripada dua. Yang satu ya, yang satu lagi adalah hanaya. Pakan mengakui na Allah nyak na. Pakan mengakui Tuhan tega, nyak baik lepas Tuhan nyak tega. Pakan takui Allah Ta'ala nabut, nyak baik Allah Ta'ala hanabut. Menyomonan keyakinan tayakin lagi dengan Allah Ta'ala na nyak na, ini sungguh perlu diperbaiki. Kenapa? Karena wujud dan ada Allah. Dengan karenanya gedanya yakin na. Wadranya hana ba Allah, dengan gedanya yakin hana. Tetapi yang teryakin na ba Allah Ta'ala, karena barangnya nyakna, pecit yang derawaji. Kenapa kita yakin barang ba Allah Ta'ala 1, 2 sampai 20 itu ada? Karena jawabannya karena barang itu memang ada. Tingkat kata ternyata pakan yakin Tuhan na, jawabannya karena na. Kan jawabannya pakan yakin na Tuhan nyak na. Pakan yakin Allah Ta'ala tiga, karena memang ba Allah Ta'ala yang na tiga. Dan pakan yakin Allah Ta'ala hanane, karena memang Allah hanane. Yakin pun yang na ba Allah Ta'ala kepu yakin, karena memang nyan barang yang na. Yakin hana ba Allah sa sampai 20, pakan yakin hana karena memang barangnya hana. Jadi berkesimpulan, barang ada kita ngakui ada, betul. Barang tidak ada kita ngakui tidak ada, betul. Barang ada kita ngakui suntuk ada, hana makna. Barang hana gedenya akui tapi hana karena nyabekna sama dengan hana makna. Oleh karenanya para hadirin sekalian jamaah yang terhormat, sifat yang ada pada Allah, apakah sifat yang memang ada wajib, atau sifat yang ada pada Allah Ta'ala, adakah sifat itu sifat yang tidak ada mustahil? Kita hanya dituntut oleh agama, peraturan yang dituntut oleh Tuhan bagainya. Barang yang na geyu ngakui na, barang yang hana geyu akui hana. Ada kata katanya
pulang bahkan tak akuina ba Allah Ta'ala pernah zat pernah sifat pernah bud jawaban ji dan keakuan dan keyakinan bahkan karena bahkan legatnya wajib tak akui hana ning Allah hana lemah hana kunci hana karena memang barangnya ba Allah Ta'ala hana. Singkatnya puan yang hana ba Allah wajib tak akui legatnya dan tak imani hana karena ji hana. Puan yang na ba Allah Ta'ala wajib tak akui legatnya na dan wajib tak imani na karena ji na. Kalau demikian putra yang na ba Allah Ta'ala dan putra yang hana Tuhan saboh. Bak katanya putra yang na bak katanya dan puhana yang bak katanya Tuhan saboh putih saboh. Menyolah kebetulan jinau dalam posisi miskin. Tuan ukur dalam posisi kaya. Tuan yang kau likut muharam berikut dalam posisi miskin. Tuannya baru dalam posisi kaya. Sama dengan lebih Tuhan miskin, lebih muda kaya. Lalu kemudian tonyo di dalam kau ikut dalam posisi kaya. Alanya tonyo ke dalam posisi miskin. Sama dengan lebih tua kaya, lebih muda miskin. Kalau demikian putra bak kedanyonyo kan karena pergantian. Ante jidu hana sapena sajan gekun urang miskin. Ante na dumpu sajan gekun urang kaya. Ante hanjit tepdebit su mesti krek pilih gekun urang bisu. Ante jid daripada biat tu keun urang jid pegahaba. Allah Ta'ala adalah memang satu daripada dua macam tersebut, bukan gantian. Mana bukan gantian? Allah Ta'ala dikatakan zat yang kuat, yang kudrah. Apakah karena ganti daripada ada lemah? Allah Ta'ala zat yang na gelantor daripada hana? Tidak. Kalau demikian Allah wajib yakin 20 na 20 hana baru zat yang sah dikatakan zat Allah. Hanafi 20 na karena kagadah 20 maka nyawakan Allah. Na 20 pu karena kagadah 20 pu nyankan Tuhan. Yang Allah pakri 20 pu na 20 pu hana. Sawa Tuhan hana Tuhan. Bandu wajih adalah nyawana dan jihana. Penyawanan perbedaan pakri dengan na manusia. Na manusia dengan karena kagadah lemah datanglah kuat. Sudah hilang sifat miskin datanglah kaya. Gadah sifat ubud datanglah sifat raya. Aceh Utara dan Aceh Timur singgah pelantikan anggota DPR engkau. Orangnya macam ubud engkau. Soalnya ubud singgah lantik ke raya engkau. Pakar raya kagadah ubud. Di natrib idang raya selama kalau habis yang memang periode yang kau ikut singgah sinelih raya. Pakan singgah sinelih raya karena kabeh raya kamu orang buat ubud. Apa mana ubud? Kau ubud nonyan kan ubud kai wa gisan. Maka karena berakon kata ke raya maka jino dak ubud padahal berajih pi raya jino pi raya atau berajih pi ubud jino pi ubud. Pakan ke manan karena itu orang yang satu. Cuma karena peng gekeun urang kaya, karena hanali peng gekeun yang miskin. Ba Allah Ta'ala adalah raya sabi-sabi, carang sabi-sabi, kaya sabi-sabi. Bahkan karena adalah carang kaya dan raya kan tukaran daripada lemah miskin dan lapar. Tetapi pucit karena raya dan kaya Tuhan justru karena hana lawan. Wajib tak yakini, wajib tak imani, wajib tak yakini demikian. Sehingga laginya pengakuan dan laginya keyakinan nyatalah beda Allah dengan makhluk. Yang dalam pandangan hukum adalah mukhalafatuhu lil hawadis. Dalam pandangan Quran laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Kesimpulan adalah tahun yang lalu dengan tahun yang kemudian adalah analisa kedanya dati usaha yang kau ikut baik dengan cari rezeki atau dalam bentuk ibadah payah lakukan evaluasi balik di mana adalah tamita rezeki yang dengan kau ikut bertemu keuntungan lebih rezeki juga tetap tertempuh jalur sahabat. Tuh yang kau ikut adalah liku-liku dia pakai mesepit pecur rezeki. Tuhnya payah minta jalan keluar yang kedua. Demikian pula ibadat yang kau ikut nyata pekerjaan katanya buat minta rezeki le menjalpu dengan barangnya hanagot. Maka dekan tertempuh hanagot dengan karena kamu tamah ilmiah. Tuhnya adalah robah baik dengan hadrat sahabat. Bahkan kenyamanan karena katanya adalah nyak takun dah buat nyan
bukan karena dapat tuk dengan hukum Allah. Allah kah hana bijak baik gedenya tajak, tetapi tajak bukan tajak karena hana depu tentang Allah ni tham hinan. Hana tadai Allah Taala niu piuh baik tajak le. Nyata di dalam perjalanan gedenya terdepu tepatnya nedam di Allah berhenti dan tempatnya niu di Allah Taala berangkat. Kesimpulan yang kedua, ibadat dan usaha sehari-hari adalah perlu dilakukan analisa dan perlu juga untuk kita ingat bagaimana garis yang ridha oleh Tuhan, garisnya yang tak ikuti, dan bagaimana barang yang hana ridha Tuhan, garisnya yang tak berhenti. Sesudah kita analisa, semua sesuatu itu adalah Allah yang memberi. Kalau semua sesuatu Allah yang memberi, Allah yang beri, maka yakinlah apa yang kalian alam jarau kata nyawa ni pujit oleh Allah Ta'ala dan kemudian nekun nyolong juk buat jarau kata tiat. Tak akui mentang lam jarau kata nyawa ada Allah sudah cukup. Baik sagai tak akui lam jarau kata nyawa nyawa terawat terdekat. Jarau kata nyawa orang biasa, gejuk lemah oleh orang kaya 20 boh nang ni. Nyawa tolong pelarha salir rawan. Tetapi kekun si pol lemah payah pada lemah long payah tekun. Pakan payah tekun lemah kata nyawa karena gejuk kata nyawa lepoi. Tapi baik sagai tak akui nya lemah long madu dah belawa nyawa hanjit aku. Inilah makna ji bila Allah nak menunjuk sesuatu kepada hamba, nak kujut buatnya ilai, nak kenalnya nyawa buat kata. Apabila enhan hukum berizin, baik sagai-sagai takun terkun nyawa kata tangiang-ngiang, baik takun nyawa adalah atralung. Demikian yang menyangkut dengan hukum sufi. Mudah-mudahan balai demikian jalan ji akidah taulang kaji di mana yang dalam betul tapu betul. Kemudian fikih tahu yang kaji depatah yang kasalah kedanya cik urang selalu menerima salah tak perbaiki. Dan yang menyangkut dengan akhlak juga taulang kaji. Semoga adalah dari tahun ke tahun kedanya berangkat daripada yang hanagat dan tertumpuh jalur yang good. Demikian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.